Ya, oke. Hari ini kita akan membahas mengenai topologi jaringan. Topologi jaringan. Ya, jadi kalau di materi sebelumnya kita membicarakan jenis-jenis jaringan, sudah dibaca belum materi yang sebelumnya? Ada berapa jenis jaringan kemarin berdasarkan skalanya atau luasnya? Ada yang udah baca belum? Coba Mbak Gresita, jenis-jenis jaringan, sebutkan salah satu. Mas Bintang, kok Mas? Macam-macam jaringan kemarin. Macam-macam jaringan. Satu. Macam-macam jaringan kok. Satu. Adalah LAN, ya. Local area network. Yang kedua. Local area network. MAN, ya. Singkatan dari apa, MAN? Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network, bukan madrasah aliyah negeri ya. Terus yang ketiga apa? WAN, ya. Wide Area Network. Jadi WAN inilah yang menjadi internet. Jadi sebenarnya istilah awalnya itu WAN, nah, kemudian berkembang menjadi internet. Ya, sekarang kita akan berkaitan dengan topologi. Nah, topologi itu apa? Topologi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana nanti merancang atau meletakkan komputer dalam jaringan. Jadi kalau kita punya komputer, punya alat-alat, pengen connect ke jaringan, nah kira-kira nanti model penempatannya seperti apa rancangannya. Nah, ini topologi jaringan. Bisa dilihat gambar-gambar di sini ya. Ada yang bentuknya menyebar, ada yang bentuknya garis, ada yang bentuknya melingkar, ada yang bentuknya bercabang-cabang. Nah, ini adalah macam-macam topologi. Nanti kita tinggal milih mau pakai yang mana. Jadi sebelum nanti membeli alatnya, sebelum nanti merancang jaringan, ini dulu yang dirancang. Ya, berkaitan dengan ruangan, berkaitan dengan penggunanya nanti ada di mana saja. Nah, ini berkaitan dengan itu. Nah, definisinya, ini topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan. Jadi hal-hal yang menjelaskan atau mendeskripsikan atau menggambarkan unsur-unsur dasar penyusun jaringan. Jadi ada node, ada link, ada station. Jadi node ini titik-titiknya berada di mana saja, kemudian hubungannya ini berkaitan dengan kabel, berkaitan dengan sekarang ada wifi itu ya, ada hotspot, nah ini link, jadi yang namanya menyambungkan dengan yang lain, kemudian juga ada station, jadi alat-alatnya atau komputernya, ya komputernya. Nah ini definisi dari topologi jaringan. Jadi intinya menggambarkan dulu komputernya nanti seperti apa hubungan antar alat-alat tadi. Nah, lanjut. Nah, ada beberapa macam topologi jaringan di dalam komputer, ya, terutama yang menggunakan kabel ya. Yang pertama ini ada topologi bus, ya, topologi bus, atau nama lainnya adalah topologi linier. Topologi bus atau topologi linier line. Nah, apa itu topologi linier? Apa itu topologi bus? Topologi bus adalah topologi yang mempunyai bentuk satu kabel utama menghubungkan ke tiap saluran tunggal komputer membentuk huruf T. Kecuali di salah satu ujung kabel utama yang hanya terhubung ke saluran komputer dan terminator sebagai penutup. Ya, jadi mempunyai bentuk satu kabel utama menghubungkan ke tiap saluran tunggal. Jadi ada satu kabel lurus begitu,
Ya, walaupun tidak harus benar-benar lurus ya, tapi satu kabel tadi, kemudian masing-masing komputer tadi terbentuk dengan menggunakan huruf T. Jadi seperti huruf T terhubungnya, simbolnya. Kecuali ujung pangkal. Jadi ujung pangkalnya tadi hanya dihubungkan dengan komputer atau dengan terminator. Nah, jadi boleh dua-duanya pakai terminator atau salah satunya komputer, satunya terminator. Tapi tidak boleh dua-duanya komputer. Ya, tidak boleh dua-duanya komputer. Kabelnya ujungnya harus dalam keadaan tertutup, tidak boleh dalam keadaan terbuka. Nah, seperti apa gambarnya? Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, ini kabel utamanya ini, satu kabel utama yang tengah-tengah ini ya. Nah, ini satu kabel utamanya di sini nih. Nah, kemudian masing-masing bentuk huruf T. Nah, ini T-nya di sini nih, T-nya. Nah, ini yang dimaksud dengan T tadi. Kemudian ujungnya ini, ujung ataupun pangkal, ya, ujung pangkalnya, itu harus dalam keadaan ditutup. Tidak boleh kabelnya terbuka. Nah, ditutup di sini, nanti dipasangi kalau tidak komputer di salah satu ujung, yang lainnya dipasangi dengan alat yang namanya terminator. Jadi ada alat khusus yang nanti untuk nutup kabelnya. Namanya terminator. Dari kata terminal. Atau dua-duanya pakai terminator. Biasanya ujungnya ini server biasanya ya. Tapi tidak harus servernya ada di ujung. Dalam kasus ini servernya di tengah-tengah, ini servernya ini. Nah, ini servernya. Nah, ini topologi bus atau topologi linear. Jadi hanya ada satu jalur utama. Bisa dipahami ini bentuknya, gambarnya dulu. Bisa. Nah ya, oke lanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa langsung ditanyakan. Lanjutkan. Nah, ini kalau jumlah komputernya semakin banyak. Ya, jadi topologi bus itu artinya tidak harus garis lurus, pentang gitu tidak. Tapi juga bisa berbelok-belok, bahkan mungkin kayak ular berkelok-kelok gitu. Yang penting hanya ada satu jalur utama di sini. Ya, artinya transaksi komputernya nanti lewat jalur utama tadi. Biasanya dalam topologi bus ini maksimal ada yang sampai 100 komputer biasanya yang bisa dihubungkan. Ya. Kemudian kalau ini servernya ada di sini, ini server, kemudian yang lainnya ini klien-kliennya, komputer yang dipakai oleh pengguna. Nah, kalau kita lihat di sini karakteristiknya ya, secara fisik komputer yang di sini, ini komputer ini mungkin lebih dekat ke komputer yang ada di sini. Tetapi secara logik, kalau pada waktu komputer itu nanti bertransaksi, ini yang paling dekat, ini yang paling jauh. Karena jalannya ini. Jadi kalau server nanti memberikan data, komputer yang di sini yang paling akhir atau paling lama menerima data yang dikirimkan dari server tadi. Nah, berarti kan jalur ini, rangkaian ini pernah Anda buat biasanya waktu SMP ya, SMP atau SMA itu, waktu bikin rangkaian listrik masih ingat ya? Pakai triplek, kasih baterai, pernah praktikum itu ya? Iya. Pernah enggak waktu SMP kayaknya? Dulu saya SMP. Nah, saya nggak pernah. Waktu belajar listrik kan triplek, kasih baterai, kasih lampu bolep kecil itu loh. Nah ya. Nah, kira-kira ini masuk rangkaian apa ini? Ada dua rangkaian tuh itu di listrik? Ya. Rangkaian apa sama rangkaian apa? Seri paralel. Nah, seri sama paralel, betul Mbak Sarita. Nah, sekarang kira-kira topologi bus itu masuk yang mana? Yang seri apa yang paralel? Yang seri. Yang lain? Seri apa paralel? Rangkaian?
Seri. Ya, ini serial. Lain tadi, ini rangkaian seri. Masih ingat nggak rangkaian serial itu punya plus minus apa? Kelebihannya apa? Kerugiannya apa? TikTok, 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 dedet. Hah? Kelebihannya pada hemat kabel. Ya, hemat kabel ini kabelnya hemat, cuma satu tok ini. Tetapi kelemahannya, nah justru kalau nanti putus di sini misalnya, ya, yang lain kira-kira bisa komunikasi tidak? Tidak bisa. Nah, ini kelemahannya di situ. Karena hanya ada satu jalur, ya, kemudian dipakai bareng-bareng, ada yang putus, yang lainnya tidak bisa komunikasi. Istilah lainnya kalau bahasa Jawa itu tiji tibeh, mati siji, mati kabeh. Itu satu. Kemudian juga harus berbagi. Karena jalannya cuma satu, berarti semuanya kan berjalan di sini. Ibaratnya kalau misalnya di kampung kita ya satu RT, satu jalan itu ada 30 rumah, kemudian lebar jalannya cuma 1 meter, terus orang-orangnya pada keluar semuanya lewat jalan tadi. Kira-kira apa yang terjadi? Satu jalan, tapi 30 orang nyampur semuanya, keluar semuanya, di jalan yang sama semuanya. Akhirnya tabrakan, ya tubuhan, kan, bentrokan di situ. Nah, ini juga kelemahannya. Nah, bentrokan di dalam data jaringan itu juga mungkin terjadi, sangat terjadi. Istilahnya nanti namanya collision, ada tabrakan data. Kalau yang aktif cuma satu, tidak masalah, ya, jalan terus. Tapi kalau kebetulan satu jalur itu semuanya keluar, ya, semuanya keluar, kemudian saling jalan semuanya. Ini ada yang ke sini, di saat yang sama komputer ini juga ngirim ke sini misalnya. Yang ini ngirim juga ke sini misalnya. Wah, ini saling keluar semua, tabrakan jadinya. Nah, ini resiko yang terjadi pada topologi bus. Nah, melihat hal tadi, maka untuk topologi bus itu punya karakteristik seperti ini. Karakteristiknya, ciri khasnya. Ya, ciri khasnya. Kita malu kuliah nih. Ya, oke ya. Jadi node-node, ya, tadi komputer-komputer tadi dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Jadi nanti ada alat khusus bentuknya logam nutup ujung pangkalnya. Tutup, jadi biar kabelnya tidak terurai. Kemudian yang kedua sangat sederhana dalam instalasi karena hanya menghubungkan antar simpul saja. Jadi tinggal pasangi T tadi ya. Ya, sangat ekonomis, terutama kabelnya, karena bisa langsung kita hitung kalau misalkan dari ujung pangkal itu misalnya taruhlah 100 meter, ya berarti butuh kabel juga 100 meter. Nah, kemudian yang keempat, tadi paket datanya itu saling bersimpangan tadi. Ya, ada yang jalan ke sana, kemari. Nah, kemudian jadi ini akan terjadi yang namanya collision. Ya, collision ini. Nah, jadi collision tadi adalah apa tadi? Tabrakan data. Ya. Jadi sering terjadi yang namanya tabrakan data. Kemudian tidak diperlukan hub, yang nanti diperlukan hanya T-konektor pada setiap komputer yang dihubungkan. T-nya itu di persimpangannya tadi, di T apa namanya, dari kabel menuju ke komputer itu ada alat bentuknya kayak T ya, yang menghubungkan antara kabel dengan komputer yang dipakai. Problem yang sering terjadi
jika salah satu node rusak, ya, terutama kabelnya, maka semuanya bisa down. Bisa down. Akibatnya semua komputer tidak bisa komunikasi. Tadi saya istilahkan dengan nama tiji tibeh ya, mati siji, mati kabeh tadi. Problemnya di sini. Jadi si teknisi jaringan itu harus bisa memastikan bahwa semua komputer yang dihubungkan di jaringan tadi dalam keadaan baik, kabelnya juga tidak ada yang putus. Kalau salah satu error komputernya atau salah satu kabelnya putus, yang lainnya akan berefek tidak bisa komunikasi. Yang terakhir, jenis kabel yang digunakan jenisnya kabel koaksial. Ya, kabel koaksial itu pernah memperhatikan di TV enggak? Di belakang TV itu ada kabel untuk menuju ke antena. Ya, biasanya kabelnya warna hitam biasanya ya. Ya, walaupun mungkin tidak pernah pegang, tapi kan pernah lihat kan kabel yang dari TV keluar ke antena yang ke atas. Nah, itu jenis kabel koaksial. Nah, ini kabel yang dipakai di topologi bus. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Ya, yang penting tahu dulu ya, topologi bus ini bentuknya kayak apa, kemudian kelebihan kelemahannya di mana, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Lanjut. Ya, ini kelebihan kelemahannya sudah kita bahas tadi. Nanti bisa dibaca lagi pada PowerPoint-nya. Saya langsung ke topologi yang kedua. Topologi yang kedua adalah topologi star. Ya, topologi star. Ya, sesuai dengan namanya, ini topologi bintang, topologi menyebar. Ya, topologi menyebar. Jadi ada dengan yang topologi bus. Kalau topologi bus tadi hanya satu kabel, kalau ini justru tiap-tiap komputer punya kabel sendiri. Simpul pada masing-masing terminal, ya, tiap komputer yang terhubung ke server menggunakan segmen kabel sendiri. Jadi tiap komputer punya kabel sendiri yang langsung menuju ke server. Kalau tadi satu jalan, ya, jalannya rame-rame digunakan untuk bareng-bareng, ngirit. Ya, tapi kalau ini punya jalan sendiri. Jadi keunggulannya punya kinerja yang optimal karena kabelnya sendiri-sendiri tadi. Jadi tidak tergantung dengan kabelnya komputer lain. Ini topologi star. Nah, sehingga bisa dibayangkan topologi star ini lebih boros kabel. Ya, boros kabel. Tetapi manakala ada yang trouble tidak akan mempengaruhi komputer yang lain. Ya, gambarnya seperti ini. Nah, ini topologi star. Walaupun tidak harus benar-benar kayak bintang ya. Ini tergantung potnya ini. Ini pot namanya, hub namanya. Hub. Atau nama lainnya konsentrator. Fungsinya untuk menghubungkan antar komputer yang punya kabel sendiri-sendiri tadi. Oke, jadi ada alat bantu yang digunakan untuk menghubungkan ke komputer yang lain. Ya. Jadi hub ini. Jadi kayak apa ya? Saya jelaskan kayak colokan kabel di rumah. Jadi kalau misalnya di rumah cuma ada satu stop kontak, kemudian kita ingin menghubungkan ada komputer, ada laptop, ada ngecas HP, Anda butuh stop kontak yang banyak colokannya. Nah, ini sama. Di jaringan juga demikian. Ini singkatan ya, hub itu ya. Bukan singkatan ya, sorry. Bukan singkatan. Dari sana namanya emang hub. Bukan singkatan dari kata hubungan, bukan.
walaupun memang fungsinya untuk menghubungkan. Ya, oke. Kan? Nah, ini kalau jumlah komputernya banyak. Ya, saling terhubung satu dengan yang lainnya ini. Ya. Jadi ini server, di sini servernya. Kemudian dihubungkan ke ruangan 1 misalnya, ruang 1 dihubungkan dengan ruang 2 ini. Ruang 2 dihubungkan ruang 1 tadi juga terhubung dengan ruang 3 di sini. Ya, kemudian terhubung juga dengan ruang yang lain. Nah, di bentuk rangkaian seperti ini. Tapi yang ini nggak usah dihubungkan lagi. Ya, jadi ini bisa antar ruang atau antar lantai ya misalnya ya. Ini lantai 1, ini lantai 2, ini lantai 3 misalnya, ini lantai 4. Nah, jadi satu dengan yang lainnya saling terhubung. Nah, ini adalah topologi star. Nah, dengan demikian topologi star ini berarti membutuhkan hub. Ada hub yang dihubungkan seri, ya. Seri dengan hub yang lainnya. Nah, hub ini isinya ada yang colokannya 2, ada yang colokannya 3, 4, ya. Ada yang colokannya sampai 32 yang di pasaran ya. Jadi kalau misalnya portnya atau colokannya itu ada 32 misalnya, nah berarti ya bisa untuk sampai 32 komputer. Kalau colokannya cuma 4 ya berarti hanya untuk 4 komputer saja. Topologi star. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk karakteristiknya. Jadi karakteristik topologi star ini setiap komputer terhubung dengan menggunakan hub. Jadi komputer masuk ke hub dulu, baru di komputer yang lain. Baru ke komputer yang lainnya. Kemudian bila setiap paket data yang masuk ke konsentrator di broadcast ke seluruh node yang hubnya portnya banyak, ini portnya banyak, maka kinerja jaringan akan semakin turun. Artinya kalau komputer yang dihubungkan pada hub yang punya port semakin banyak dan semuanya aktif, itu akan membuat kinerja jaringannya turun, lemot. Tapi tidak akan sampai terjadi tabrakan data. Tetap bisa jalan, dan kecepatannya turun. Kemudian yang ketiga, mudah dikembangkan, jadi tinggal kalau ada hub, jika salah satu ethernet cut rusak atau salah satu kabel putus, keseluruhan jaringan masih tetap bisa komunikasi. Jadi tidak kayak tadi ya, kalau yang menggunakan topologi bus tadi satunya rusak, yang lainnya ikut rusak, ikut down. Nah, ini. Jadi kalau besar ini kelebihannya, tidak terjadi down. Nah, kalau topologi bus tadi pakai kabel koaksial, kalau topologi star jenisnya kabelnya kabel UDP. Jadi kabel yang biasanya dipakai di di telepon, kabel telepon. Cuma bedanya kalau kabel telepon itu ada 8 kabel, 8 helai. Jadi kalau kita potong ada 8 helai, kalau UTP ini hanya ada 4 helai kabel. Nah, oke. Lanjut. Ada pertanyaan? Belum ya? Oke, lanjut lagi. Silakan kalau ada pertanyaan ditanyakan. Ya, ini kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya, kalau mau tambah komputer tidak akan mengganggu yang lain. Tinggal colok aja. Dengan catatan selama masih ada portnya. Di colokan yang ada di portnya masih ada, tinggal colok. Beda dengan yang topologi bus. Kalau mau nambah komputer tidak bisa, karena sudah ketutup. Ya, jaringannya sudah ketutup kalau meningkat tadi ya. Kemudian jika salah satu rusak, yang lainnya tidak mengalami gangguan, arus lalu lintas bisa lebih optimal. Ini yang diharapkan pakai topologi star. Kelemahannya tergantung port.
Artinya kalau potnya sudah penuh, misalnya pakai yang 32 colokan tadi, 32 pot, ya berarti maksimal hanya 32. Nah, kalau ini normatif ya, normatif. Jadi ya semuanya kalau jaringannya itu padat, banyak yang masuk, banyak yang connect, maka lambat. Tetapi tidak akan sampai down. Intinya itu. Nah, ini topologi star. Ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut ya. Ya, berikutnya topologi ring. Atau nama lainnya topologi apa? Topologi ring itu bahasanya apa? Topologi cincin, melingkar, ring. cincin. Ya. Jadi topologi ini mirip dengan topologi bus sebenarnya. Ya. Serupa. Mirip dengan topologi bus, tetapi paling terhubung. Nah, ini. Kalau terhubung satu dengan yang lainnya. Jadi ujung pangkalnya dihubungkan lagi. Kalau topologi bus tadi ditutup tetap terlepas pakai terminator ya. Nah, kalau topologi ring ini ujung pangkalnya disambung, dihubungkan lagi. Nah, sehingga nanti bentuknya seperti ini. Melingkar. Melingkar. Jadi ujung pangkal disambung. Nah, dengan demikian topologi ini sebenarnya topologi bus sebenarnya. Nah, tapi kenapa kok dihubungkan? Ada yang tahu enggak? Kenapa topologi ring ini merupakan topologi bus tetapi kemudian dihubungkan? Tahu alasannya kenapa dihubungkan? Tebak-tebak. Halo, halo. Ada tahu kenapa dihubungkan? Mbak Rida ya, punya jawaban barangkali? Atau Mbak Gresita? Kenapa ini dihubungkan? Kalau ini diputus tadi, misalkan di sini putus ya. Ini kan berarti topologi bus. Ya ini ya, putus ya. Ini enggak ada. Artinya jalannya kan bolak-balik. Ini bisa balik ke sini, ini bisa balik ke sini. Nah, ini yang tadi mengakibatkan yang namanya tabrakan data. Tabrakan data tadi namanya apa? Istilahnya? Collision. Collision ya. Nah, topologi ring itu untuk menghindari collision, menghindari tabrakan data. Karena apa? Akan berjalan satu arah terus. Jadi kalau data itu berjalan satu arah, maka nanti akan dihindari yang namanya tabrakan data. Jadi topologi ring ini plus minusnya sama persis seperti topologi bus, tetapi dia punya kelebihan tidak atau menghindari yang namanya collision. Tapi efek yang lain kayak tadi kalau satu rusak, kabelnya putus, yang lainnya juga akan ikut terganggu, sama seperti topologi bus. Bisa dipahami? Ya. Jadi ini sebenarnya topologi bus yang dikembangkan. Topologi bus yang dikembangkan, yang diperbarui. Ya, karena memang awal-awal muncul teknologi jaringan komputer itu menggunakan topologi bus. Kemudian berkembang topologi ring dan topologi star tadi. Oke, lanjut. Ya, ini topologi ring kalau diperluas, jadi tidak selalu bentuknya harus bulat gitu ya, lingkaran gitu ya. Tapi bisa juga bentuknya kotak seperti ini atau persegi. Yang penting ujung pangkalnya nyambung. Ujung pangkalnya nyambung. Tidak di sini, tidak ada yang terbuka. Ya, jadi karakteristiknya sama. Hubungkan sepanjang kabel, jaringannya melingkar,
sangat sederhana seperti topologi bus, ya. Pakai data mengalir dalam satu arah ini ya, satu arah. Ya, ini yang tadi collision-nya itu bisa dihindarkan, tabrakan datanya tidak ada. Tetapi problem yang dihadapi sama dengan topologi bus. Kalau salah satu node rusak, ya, yang lainnya tidak bisa komunikasi. Ya, jadi kelebihannya di sini, kelebihannya, kelemahannya sama kayak di topologi bus. Sudah sini. Lanjut ya. Ya, jadi kelebihan kelemahannya nanti kesimpulannya tadi saya langsung aja ke topologi yang keempat. Topologi tree ya, atau topologi pohon. Coba perhatikan gambarnya. Perhatikan gambarnya pada topologi tree. Itu bukan topologi yang baru sebenarnya. Ya, tapi topologi gabungan. Ya, gabungan antara apa dengan apa? Bus. Ya, bus dengan Star. Ya, star. Ya, di topologi bus dengan star ini gabungan. Topologi busnya di sini ini. Ya, topologi starnya ini. Ya, ini ada star, ini ada star, ini ada star. Jadi backbone topologi star busnya dipakai di bagian backbone. Backbone itu apa? Backbone itu adalah kabel utamanya ini. Kabel tulang punggung. Ya. Nah, biasanya backbone-nya ini menggunakan kabel yang punya spesifikasi paling bagus, yang punya kualitasnya bagus. Misalnya kabel fiber optik. Jadi kabel fiber optik itu pernah lihat ini ya, di pinggir jalan tuh biasanya apa? Ada orang gali tanah, kemudian dipasangi kabel yang besar-besar itu loh. Pernah lihat nggak? Nah ya, nah itu kabel FO, kabel fiber optik, kabel komunikasi. Warnanya kadang hitam, kadang merah, ada juga yang hijau atau kuning. Nah, kalau kabel biasa, biasanya isinya tembaga, logam. Kalau kabel ini kalau dibuka isinya cermin. Jadi kabel yang dalamannya cermin. Bukan logam, bukan tembaga. Kenapa pakai cermin? Nah, karena dalam ilmu fisika, gerak rambat yang paling cepat itu dicapai oleh gelombang cahaya. Nah, sehingga data yang masuk dari komputer diubah dulu menjadi cahaya, kemudian baru dikirimkan ke komputer yang lain melalui kabel FO tadi, kabel fiber optik. Kabel ini juga yang menghubungkan antar negara. Kalau dibuka yang ban kemarin itu ada hubungan antar negara. Jadi di laut itu juga ada kabel. Ya, jangan dikira kabel itu hanya ada di darat, ya di pinggir jalan aja atau di langit. Ya, di tengah laut pun juga ada kabel yang menghubungkan antar negara. Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Malaysia, itu juga dihubungkan pakai kabel internet yang ditanam di dalam laut. Ya, kabelnya kabel FO, kabel fiber optik. Ya, selain ada juga yang pakai satelit, ya, menerbangkan satelit di atas, kemudian di ya, jadi topologi ini terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Ya, kalau ini kabelnya biasa, kabel UTP, kabel koaksial boleh. Ya, kalau bus biasa kan koaksial tadi, tapi kalau pakai tri ini jenisnya kabelnya kabel FO, fiber optik. Jadi kabel namanya cermin. Oke, lanjut. Atau ada pertanyaan dulu barangkali, silakan. Tidak ada. Ya. Yang berikutnya adalah topologi mesh. Topologi mesh atau topologi jala. Ya, topologi jala.
Ya, di topologi jala ini satu perangkat terhubung ke perangkat yang lainnya ini. Nah, jadi topologi yang rumit ini ya. Topologi yang rumit. Nah, kalau 4 tadi, topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi tree, itu pakai kabel. Kalau topologi mesh ini jenis topologi yang nirkabel, yang tanpa kabel. Yang tanpa kabel. Ya, kayak sekarang ini ya. Sekarang ini Anda punya perangkat handphone, ya bisa di saat yang sama connect ke Facebook, di saat yang sama connect ke teman Anda misalnya, share it misalnya, di saat yang sama juga pakai infrared, ya ngirim data misalnya infrared, Bluetooth ya, pakai Bluetooth. Nah, jadi kan perangkat ini bisa terhubung ke banyak perangkat yang lain. Nah, ini topologi mesh namanya, topologi jala. Nah, topologi mesh ini menggunakan jenis nirkabel, tanpa kabel. Lewat udara. Lewat udara. Lewat sinyal. Ini jenis topologi mesh. Ya. Nah, itu macam-macam topologi yang ada pada jaringan. Oke, ini kita bahas besok aja. Ya, jadi ada 5 macam topologi. Coba diulangi. 1 apa tadi? Bus. 2. Star. Star. Oke, 3. Ring. Ring. Yang keempat? Mesh. Keempat apa tadi? Topologi? Tree. Tree. Kelima, topologi? Mesh. Mesh. Ya, oke, jadi itu macam-macam topologi jaringan yang ada di ini topologi fisik ya. Sebenarnya ada lagi topologi logik. Dan topologi logik ini bagaimana data itu berjalan dari satu komputer ke komputer yang lain. Tapi itu berkaitan dengan pemrograman nantinya. Ya, oke. Mungkin itu dulu sementara untuk materi kuliah hari ini berkaitan dengan topologi jaringan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Mbak Rizda, Mbak Yunita, Mbak Gresita, Mas Harjuna tadi Belum, mana? Pak. Hilang. Oh, ada ya. Mas Arjuna gimana? Mas Taufik? Ada yang mau tanyakan? Enggak, Pak. Sudah cukup jelas ya? Ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa komen atau bertanya di siakatnya atau lewat WA saya. Ya. Nanti saya kalau ada waktu ya saya jawab, kalau tidak ya nanti pada pertemuan berikutnya. Ya oke, barangkali itu dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi di perkuliahan hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Tetap sehat, tetap semangat. Ya, sampai bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya, salam untuk keluarga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.